Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkika Nurbaiti dengan induk mahasiswa 1700367 dari jurusan Pendidikan IPS 2017. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD, Nina Holilah MPD, serta Diana Nur Anggraini MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dalam pembelajarannya terdapat tim ahli serta tim asal atau kelompok ahli atau kelompok asal. Nah, dari metode Jigsaw ini saya akan membahas dari kompetensi dasar 3.1 serta 4.1, yaitu mengenai kondisi geografis negara ASEAN dengan subtema mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Hal ini juga akan ditopang melalui langkah-langkah yang telah dibuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti selama 60 menit, serta kegiatan penutup 10 menit. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan pembelajaran biasanya dimulai dengan memberi salam, membaca doa, serta mengecek kehadiran. Setelah 10 menit berlalu untuk kegiatan pendahuluan, selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti pada pembelajaran ini merujuk pada 5M atau scientific, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, serta mengasosiasikan. Dalam kompetensi dasar 3.1 serta 4.1, yaitu dengan materi pokok kondisi geografi negara Asia dengan subtema dari mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, pembelajaran tersebut akan dilakukan menggunakan metode Jigsaw. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja langkah-langkah untuk menggunakan metode Jigsaw dalam pembelajaran. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Terdapat dari 8 poin. Namun perlu diketahui bahwa langkah-langkah di bawah ini merupakan langkah-langkah secara umum. Poin pertama adalah siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Poin yang kedua, masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi bagian materi yang berlainan. Poin ketiga, masing-masing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang ditugaskan. Poin keempat, anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab bagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru, yang di sini disebut sebagai kelompok ahli. Poin kelima, setelah anggota dari kelompok ahli selesai mendiskusikan subbab bagian mereka, maka selanjutnya masing-masing anggota dari kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asli dan secara bergantian mengajar teman dalam satu kelompok mengenai subbab yang telah dikuasai. Sedangkan anggota lainnya mendengarkan penjelasan dengan saksama. Poin keenam, masing-masing kelompok ahli melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Lalu yang ketujuh, guru melaksanakan kegiatan evaluasi dan yang tahap terakhir adalah penutup. Selain itu juga di sini saya akan menjelaskan beberapa pola-pola dari materi Jigsaw. Sebelumnya kita akan menggambarkan dalam suatu kelas. Jikalau dalam satu kelas terdapat 30 siswa, sedangkan kita akan membagi 10 kelompok, maka 30 siswa jika dibagi menjadi 10 kelompok yaitu menjadi 3 kelompok. Pola pertama. Pola pertama di mana ketua kelompok atau tim ahli berkumpul menjadi satu. Dan setelah mendiskusikan apa yang akan dibagikan kepada teman-temannya, setelah itu maka tim ahli dapat kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah tadi didiskusikan dalam kelompok tim ahli atau kelompok besar. Pola kedua. Pola kedua ini 10 kelompok tadi akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pada pola ini akan lebih teratur karena setiap siswa menjadi tim ahli, tetapi dalam kelompok besar yang berbeda-beda. Setelah itu, kelompok kecil-kecil tadi yang berjumlah 3 orang tersebut kembali kepada kelompok asalnya untuk mendiskusikan kembali. Pola ketiga.
pola ketiga ini terlihat dari garis lingkaran setiap negara ada satu orang yang memiliki lingkar kuning. Ketua negara atau tim ahli ini dia akan random atau mengacak sebagai pemateri bagi negara-negara lainnya. Pola 4. Terlihat dari pola sebelumnya, pola 4 ini juga memiliki lingkaran kuning. Namun berbeda dengan pola sebelumnya, apabila pola sebelumnya tim ahli mendatangi negara lain secara acak, maka untuk pola keempat ini dilakukan dengan melingkar atau round, tetapi terlihatnya lebih teratur dan juga lebih terorganisasikan. Pola untuk 2 kali 40 menit. Pola untuk 2 kali 40 menit ini merupakan pola yang dapat digunakan untuk satu pertemuan untuk meminimalisir efektif dan keefektifan dalam belajar. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada materi ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1, yaitu mengenai materi pokok kondisi geografis ASEAN dengan submateri mengenal karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN. Pada pola ini dapat dijadikan sebagai 2 kali pertemuan, yaitu seperti pada gambar di layar terdapat 5 kotak. Kelima dari kotak tersebut yang akan menjadi audien pada pertemuan kali ini, dan 5 kelompok lainnya yang akan menjadi pemateri. Nah, lalu bagaimana polanya? Polanya dapat dipilih dari pola sebelumnya, yaitu pola pertama, pola kedua, maupun pola ketiga. Oke, sebelum siswa melakukan kegiatan jigsaw tersebut, alangkah lebih baiknya setiap siswa diberikan lembar kerja siswa. Terlihat pada layar berikut ini, lembar kerja siswa bab 1 mengenal karakteristik negara-negara ASEAN kelas 8 semester 1. Nah, di sini akan ada kelompok anggota, yaitu tadi 3 anggota yang tadi dibagi itu. Ada beberapa aspek, itu ada identitas, ada keadaan alam yang berupa dari letak negara, iklim, tentang alam, lalu ada penduduk, perekonomian, sumber daya alam, kerjasama. Nah, dalam lembar kerja siswa ini terdapat 10 negara, tetapi karena tadi dibagi menjadi 5 kelompok per satu pertemuan, maka akan diisi kembali pada pertemuan selanjutnya. Selain mengisi aspek-aspek di atas, siswa juga diharuskan melengkapi identitas negara-negara ASEAN dengan menempelkan bendera-bendera di bawah ini. Tentunya terdapat 10 negara ASEAN. Hal ini siswa harus mengerjakan dengan cara mengguntingnya terlebih dahulu, lalu menempelkan pada kotak-kotak pada peta tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh lembar kerja siswa yang telah dikerjakan oleh kelompok Myanmar dengan 3 anggota tentunya, yaitu anggota 1 ada Aditya Y, ada anggota 2 Yusuf, dan anggota 3 Permana. Terlihat dari lembar kerja siswa ini, pada kolom pertama atau negara pertama, negara Indonesia yang tadi sebagai pemateri, dituliskan terdapat informasi mengenai kepala negara di Indonesia itu presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden juga, ibu kotanya Jakarta, hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, dan mata uang yang berlaku Indonesia merupakan rupiah. Lalu pada aspek keduanya ada keadaan alam yang mencakup dari letak dan batas negara, lalu ada iklim, dan juga bentang alamnya, dan tentunya ada contoh-contoh di dalamnya seperti pada bentang alam, pada pegunungan. Informasi tersebut dapat didapatkan dari pemateri sebelumnya atau dari materi negara Indonesia tentunya. Dan berikut adalah contoh-contoh dari lembar kerja siswa pada metode pembelajaran jigsaw ini. Apabila tadi siswa telah mencatat informasi mengenai beberapa negara dari para pemateri, dari 5 pemateri tentunya, untuk evaluasinya bisa digunakan presentasi sebagai alat evaluasi. Terlihat gambar screen tentunya dengan 10 negara.
10 negara ASEAN. Meskipun tadi ada 5 pemateri dan 5 audien, tetapi di sini akan secara acak kelompok yang terpilih merupakan kelompok yang akan mempresentasikan materinya masing-masing. Oke, kita mulai saja spinnya. Dan yang akan presentasi adalah kelompok negara Brunei. Maka negara Brunei lah yang akan mempresentasikan bagian materinya masing-masing. Pada tahap terakhir yaitu adalah tahap penutupan, di mana guru memberikan kesimpulan serta penegasan pada penugasan anak sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpang siuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.